Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poni Salima Nur Hafah yang akan mendampingi kalian untuk belajar matematika di kelas 10. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas bersama mengenai bilangan berpangkat atau bisa kita kenal dengan bilangan eksponen. Masih ingatkah kalian apa itu bilangan pangkat atau bilangan eksponen? Pada jenjang SMP, kalian tentu pernah mempelajarinya. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dibentuk dari perkalian berulang suatu bilangan rasional. Nah, jika terdapat bilangan A dipangkatkan dengan suatu bilangan N, maka dapat kita tulis sama dengan A dikali A dikali A dikali A seterusnya sampai sebanyak N kali. Contohnya seperti ini. Jika ada 3 dipangkatkan 2, maka dapat kita tulis sebagai 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Begitu pula jika bilangan itu adalah pecahan, contohnya adalah 1/5 dipangkatkan dengan bilangan 4, maka dapat kita tulis 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sebanyak 4 kali. Nah, lalu bagaimana untuk mengubah bilangan perkalian berulang menjadi bilangan pangkat? Contohnya seperti ini, 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Maka dapat kita terjemahkan 6 dipangkat berapa kali tadi 6-nya muncul? Ada 4 kali. Maka dapat kita tulis 6 dipangkat 4. Nah, sebenarnya apa sih manfaat bilangan pangkat atau bilangan eksponen itu? Bentuk pangkat dapat digunakan untuk memudahkan penulisan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Sehingga kita secara efektif dapat menuliskan bilangan yang sangat besar menjadi bilangan pangkat supaya lebih efektif. Nah, bagaimana cara mengubah bilangan pangkat menjadi bilangan biasa? Di sini misalnya ada 3 pangkat 2, maka kita tinggal mengalikan 3 sebanyak 2 kali, yaitu menjadi 3 dikali 3, hasilnya 9. Kemudian ketika ada 5 pangkat 3, maka kita akan mengalikan 5 sebanyak 3 kali, menjadi 5 dikali 5 dikali 5, hasilnya 125, dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara mengubah bilangan biasa menjadi bilangan pangkat? Nah, contohnya seperti ini. Ubahlah bilangan 81 menjadi bilangan berpangkat yang paling sederhana. Cara yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan pohon faktor. Cara ini sudah kalian pelajari di jenjang SMP kemarin ya. Caranya yaitu dengan dimulai dengan angka 81 dibagi dengan bilangan yang paling kecil yang dapat dibagi 81 yaitu 3. 81 dibagi 3 hasilnya 27. Kemudian lanjut 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, kalau sudah sampai ketemu 1, tahapannya sudah berakhir. Kemudian perhatikan angka-angka dari lingkaran biru yang sebelah kiri ini. Itulah angka yang harus kalian cermati. 3 ini muncul sebanyak berapa kali? Oh, ternyata muncul sebanyak 4 kali. Sehingga bentuk perpangkatan yang paling sederhana dari 81 adalah 3 dipangkatkan 4. Berikut ini akan kita pelajari mengenai apa saja sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, kalian harus memahami betul mengenai sifat-sifat bilangan pangkat ini supaya lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan bilangan pangkat. Yang pertama, sifat perkalian eksponen. Jika ada bilangan A dipangkatkan dengan bilangan M, dikali bilangan A juga dipangkatkan N, maka dapat kita tulis sebagai A
dipangkatkan M ditambah dengan N. Syaratnya adalah bilangan yang akan dipangkatkan ini harus sama-sama bilangan A. Contohnya seperti ini. Ada bilangan 2 dipangkatkan 3 dikalikan dengan bilangan 2 juga dipangkatkan dengan 4. Maka secara mudah dapat kita tentukan menjadi 2 dipangkat, pangkatnya ini dijumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Untuk sifat yang kedua adalah sifat pembagian eksponen. Sifat ini mirip dengan sifat yang pertama tadi, hanya saja yang membedakan jika tadi itu dikali, maka ini adalah dibagi. Contohnya adalah bentuk umumnya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka dapat kita tulis A dipangkatkan M dikurangi N. Jadi ketika pemisahnya adalah bagi, maka pangkatnya kita kurangi. Ini juga syaratnya juga sama, harus bilangan yang sama, yaitu bilangan A. Contohnya seperti ini. Ada bilangan 4 dipangkatkan 6, kemudian dibagi dengan bilangan 4 juga dipangkatkan 2. Maka secara mudah dapat kita tulis 4 pangkatnya ini dikurangi. Pangkat 6 dikurangi 2, yaitu 4 pangkat 4. Sifat yang ketiga adalah perpangkatan eksponen. Ketika ada bilangan A, dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan bilangan N, maka dapat kita tulis A dipangkatkan M dikali N. Sebagai contoh, ketika ada bilangan 4, dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan 2, maka, Sifat yang ketiga adalah perpangkatan eksponen. Bentuk umumnya adalah ketika ada bilangan A, dipangkatkan bilangan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan bilangan N, maka dapat kita tulis sebagai A dipangkatkan M dikalikan dengan N, alias pangkat-pangkatnya ini tinggal dikalikan saja. Sebagai contoh, ketika ada bilangan 4 dipangkatkan dengan 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, maka secara mudah dapat kita tulis 4 dipangkatkan dengan 3 dikali 2, atau dapat kita tulis 4 pangkat 6. Sifat yang keempat adalah perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Bentuk umumnya A dikali B, kemudian dari perkalian itu dipangkatkan M. Maka dapat kita jabarkan A dipangkatkan M, kemudian dikali B dipangkatkan M. Contohnya, ketika ada soal seperti ini, 3 dikali 5, kemudian dipangkatkan 7. Artinya kita jabarkan, 3 dipangkatkan 7 dulu, baru dikalikan dengan 5 dipangkatkan dengan 7 juga. Sifat nomor 5 ini mirip dengan sifat nomor 4 tadi. Hanya saja perbedaannya di sini adalah dibagi, kalau tadi dikali. Bentuk umumnya adalah ketika ada bilangan A per B dipangkatkan dengan M, maka dapat kita jabarkan A dipangkatkan M dulu, kemudian dibagi dengan B dipangkatkan M. Untuk sifat nomor 6 ini, ketika kalian menemui suatu bilangan apa saja dan dipangkatkan dengan bilangan 0, maka hasilnya pasti 1. Contoh, misalnya ada bilangan 1000 nih, dipangkatkan dengan 0, pasti hasilnya 1. Sifat nomor 7 adalah bilangan berpangkat negatif. Jadi, ketika ada bilangan A dipangkatkan dengan negatif M, maka itu dapat kita tulis 1 per A pangkat M. Jadi, pangkatnya menjadi positif, tetapi harus ada 1 per, seperti itu. Contohnya, ada bilangan 5 dipangkatkan dengan negatif 4. Artinya, 1 dibagi 5 pangkat 4. Bagaimana jika bilangannya dipangkatkan dengan bilangan pecahan? Bentuk umumnya seperti ini. Ketika ada bilangan A, dipangkatkan dengan bilangan pecahan M per N. Lalu bagaimana?
Nah, ternyata suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan pecahan dapat kita ubah menjadi bilangan akar. Nah, bilangan akar ini yang akan kita pelajari nanti di subbab yang kedua. Contohnya ini, 5 dipangkatkan 2/3, artinya akar dari 5 pangkat 2, akar pangkat 3, begitu. Sebagai tantangan, dapatkah kalian menentukan hasil dari 81 dipangkatkan 5/4? Nah, ini sebenarnya bilangan biasa, 81, kemudian dipangkatkan bilangan pecahan yaitu 5/4. Bagaimana caranya? Langkah pertama, kalian harus mengubah 81 ini menjadi bilangan pangkat yang paling sederhana dengan cara pohon faktor. Kita sudah mempelajarinya tadi di awal ya. Ketemu 81 itu diubah menjadi 3/4. Selanjutnya, substitusi 81 ini ke dalam soal. Sehingga 81 diganti dengan 3/4, lalu dipangkatkan 5/4. Nah, ingat sifat perpangkatan yang perkalian. Jika ada A dipangkatkan M, dipangkatkan lagi N, maka dapat kita tulis A pangkat M dikali N. Sehingga 3/4 dikalikan 5/4. Karena ada angka yang sama, dapat kita sederhanakan atau kita coret 4-nya ini. Lalu ketemu 3/5, yaitu hasilnya 243. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, kerjakan latihan soal berikut ya. Untuk nomor 1, kalian tinggal mengubah bentuk perpangkatan menjadi bentuk perkalian berulang. Kemudian untuk nomor 2, kalian menentukan bilangan berikut menjadi bilangan berpangkat, yaitu dengan cara pohon faktor. Untuk nomor 3, kalian menggunakan sifat-sifat bilangan pangkat yang sudah kalian pelajari di atas tadi untuk menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa mudah dipahami oleh kalian, bisa bermanfaat. Ibu cukupkan sekian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.